Siapa kita? Tukang cukur. Siapa kita? Tukang cukur. Tukang cukur. Berkah, berkah, berkah. Hari ini kita berkumpul tentunya di cuaca yang cukup cerah. Ya, biasanya mendung, biasanya panas. Ya, ini cerah lah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mulai aktivitas pada hari ini, pertama-tama saya ingin coba memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan diri. Nama saya itu Muhammad Iksan Hidayat. Ya, bisa dipanggil dengan Iksan. Kita sering melakukan kegiatan sosial ke panti ke pondok pesantren, kemudian kita ada pelatihan. Disitulah mulai pelatihan pertama tuh, pelatihan pertama. Kemudian waktu itu sampai dengan tahun 2022 akhir, nah barulah disitulah muncul, ketika kita memang sudah ada niat dan keberanian, saya ingin membuka expo gerai di luar. Nah, untuk membuat usaha yang kuat, perlu tiang-tiang yang kuat juga. Nah, tiang-tiangnya apa? Ada visi, ada budaya, ada struktur, ada sumber daya. Fondasi itu dari diri kita. Fondasinya biar kuat gimana? Tadi, 3 kunci tadi itu. Niatin, beraniin, punya mimpi. Itu 3 fondasi. Siap ya? Kalau saya bilang, siapa kita? Tukang cukur. Tukang cukur? Berkah, berkah, berkah. Ya. Siap ya? Siapa kita? Tukang cukur. Siapa kita? Tukang cukur. Tukang cukur? Berkah, berkah, berkah. Tepuk tangannya. Nah, pegang pundaknya teman-teman. Ya, pencetan, pencetan sok. Biar seger dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Oke. Terus. Terus. Ya, pencetan biar seger, biar melek. Kasih pukul-pukul dikit, pukul-pukul dikit. Kasih pukul-pukul dikit. Ya. Oke, yang pertama adalah clipper. Ya, yang pertama adalah clipper. Clipper ini digunakan untuk memotong rambut dengan secara presisi. Karena mata pisaunya itu didesain ya dengan proses manufacturing dan kondisinya presisi dia. Kenapa dibilang presisi? Karena dia bisa menghasilkan hasil potongan itu 0,5 mili ya. Nah, bayangin 0,5 mili itu segimana sih? Mungkin kalau misalkan kayak rambut 0,5 mili kan pendek banget ya. Hampir nggak kelihatan ya. Tapi kalau diraba krenyes-krenyes, ya nggak licin gitu. Yang berikutnya, tidak hanya dia bisa menghasilkan potongan 0,5 mili, tapi bisa juga dia disetting sampai dengan berapa mili. Nanti kita akan sampaikan. Tapi kalau untuk kondisi yang saat ini kita lihat, tanpa adanya gate atau sepatu clipper, itu potongan dari clipper ini bisa menghasilkan potongan rambut 0,5 sampai dengan 1,5. Ini ada gunting biasa, standar, dan gunting penipis. Yang saya akan sampaikan adalah terkait gunting penipis ini. Nah, gunting penipis. Nah, gunting penipis ini secara teoretikal itu menipisin rambut apa mengurangi volume rambut? Mengurangi volume rambut. Jadi, proses kerjanya adalah sama dengan tadi ya, mata pisau itu ada 2. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah, kalau kita lihat
Kalau kita lihat, yang bergerak nih yang bagian mana? Atas. Ya, sama dengan clipper tadi kan. Nah, yang bagian bawah ini sebagai apa? Talenan. Nah, kenapa ada arang-arang kayak gini nih, carang-carang kayak gini? Inilah nantinya yang akan mengurangi volume rambut itu. Jadi tisu leher ini ada perekatnya. Ya, ada perekatnya. Ada perekatnya. Nah, perekat ini digunakan untuk satu sama lain ditempelin. Nah, pertama, etika kita untuk memasang tisu leher. Jadi dari bawah sini ya. Dari bawah sini. Sini. Nah, karena tisu leher ini elastis, terkadang leher kita besar. Ada leher yang kecil juga. Ketika besar dan nggak cukup, ini bisa kita regangkan sesuai dengan ukuran dari leher kita. Kemudian rekatkan antara yang perekat yang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pemasangan kip. Nah, pemasangan kip yang etikanya baik itu dari depan. Dari depan ya, seperti ini. Kemudian kita kaitkan, ini ada dua pengait ya, ada dua pengait. Nah, pengait ini kita kaitkan ke kiri dan ke kanan untuk mengunci. Nah, fungsi tisu leher ini tadi untuk menghindari rambut itu meminimalisir masuk ke dalam anggota badan tubuh kita. Nah, cara memasang kip ini adalah separuh di tisu. Ini ada tisunya nih. Nah, separuhnya di tisu. Kemudian kita ikatkan. Kemudian kita ikatkan yang satunya lagi. Nah, sebelum kita mulai melipat tisu, kita tanyakan apakah ikatan ini terlalu kencang atau tidak. Terlalu kencang, Mas? Enggak, ya. Jadi kita harus pastikan, takutnya dikhawatirkan terlalu kencang, kecekik, ya sesak napas, tahu-tahu pingsan kan. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi nggak nyaman nantinya. Nah, ketika kondisinya sudah, baru kita lipat. Selesai seperti ini. Jadi memastikan agar kondisi nanti hasil sisa-sisa rambut ini nggak masuk ke dalam, tertahan oleh tisu leher ini. Ini ada spray ini adalah untuk membasahi rambut ya, dan kemudian agar memudahkan kita menata rambut. Untuk membuat apa? Membuat parting, kemudian melihat hasil potongan rambut ya. Jadi sisir dan spray ini punya fungsi masing-masing untuk merapikan rambut, untuk melihat hasil potongan rambut, atau mengkalibrasi, atau kita bisa mengukur panjang rambut. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di sini ada ukurannya nih, ada ukurannya nih ya, ada ukurannya. Jadi buat pemula ini bagus juga, karena nanti kita bisa melihat hasil potongan rambut kita berapa senti, imbang nggak dengan yang kiri atau yang kanan. Itu juga sebagai alat kalibrasi. Selain melihat hasil potongan, melihat hasil panjang rambut, kira-kira mau dipotong berapa nih ya. Oh, segini nih kira-kira nih. Oh, kira-kira sama nih, seperti itu ya. Saya akan memperlihatkan fungsi dari spray dan fungsi dari sisir untuk membuat sebuah parting. Nah, ini kayaknya terlalu basah ya, jadi tangan kita harus di depan. Yang simple untuk membuat parting, memisahkan ya, fungsi parting itu memisahkan rambut
bagian samping, bagian belakang, dan bagian atas. Ya, simpelnya adalah kita membuat tipe U. Ini fungsi dari sisir. Nanti kita belajar cara parting secara detail ya. Kalau ini kita hanya memperlihatkan fungsi dari sisir ya, bukan bagaimana cara parting, tapi fungsi dari sisir. Selesai kita mencukur, bagaimana kita melipat ya. Kita akan belajar melipat kip dan membuka kip. Jadi untuk membuka kip, setelah kita melakukan proses cukur, kita membuka tisunya dulu ya. Tisunya kita buka, kita ke atasin. Kita ke atasin, buka pengaitnya, pengait kiri, pengait kanan, kemudian buka tisunya, buang, kan? Nah, sama dengan tadi proses pemasangan, proses pelepasan juga kita lepas dari depan sini, biar sopan, ya, biar etikanya baik. Nah, dikebutin di sini, baru selesai. Kira-kira begitu, ya. Silakan Mas, duduk lagi Mas. Nah, cara melipat juga nih ya, cara melipat penting gitu. Jadi terkadang tuh kalau misalkan ada yang kondisinya samperin, ada yang kondisinya begini, ada yang kondisinya begini. Nah, itu etika juga. Itu akan dilihat ya, akan dilihat sama customer kita. Ini tukang cukurnya rapi enggak nih? Ya, hasil potongannya bagus tapi orangnya nggak rapi. Caranya kita bentangkan seperti ini ya. Kita lipat ke bagian depan, kita lipat lagi ya. Minimal berapa lipatan tadi, 2 lipatan atau seperti apa, baru kita simpan di sini. Nanti akan terlihat rapi. Orang lain tuh akan melihat, oh ya rapi ya. Ya, tukang cukurnya juga rapi, tidak hanya hasilnya, tapi juga perawatannya, peralatannya itu dijaga dengan rapi. Seperti itu. Bisa di seperti ini, bisa di samping di sini, bisa. Yang penting terlihat rapi. Nah, sikat rambut ini sebetulnya ada beberapa jenis ya, beberapa jenis. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang modelnya seperti ini. Ada 3 ya. Nah, fungsinya juga berbeda-beda. Yang pertama, untuk yang dia secara berasnya itu lembut seperti ini untuk menghilangkan ya, untuk kalau misalkan ini untuk menyapu sisa-sisa hasil cukuran rambut yang mudah dibersihkan, ya. Contoh misalnya yang rambut panjang ya kan, kemudian sisa-sisa rambut yang ada di leher yang mudah dibersihkan. Nah, kemudian kalau misalkan sulit dibersihkan, itu kita menggunakan yang lebih rapat seperti ini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya yang kecil ini digunakan adalah ketika kita membuat pola fade ya. Jadi kalau misalkan kita nyukur posisi pinggir sini ya, kita bersihkan dengan sikat ini yang kecil agar terlihat hasil potongan kita. Sisa-sisa rambut yang ada di kepala kita itu kondisinya bisa kita hilangkan dengan menggunakan brush ini, brush yang kecil. Nah, kemudian brush yang besar itu ketika kita selesai melakukan potongan. Biasanya yang kecil-kecil nih, yang ada di leher, yang ada di lekukan telinga, ini kita gunakan untuk membersihkan di posisi-posisi tersebut. Gerakan yang pertama adalah gerakan C ya, gerakan C. Gerakan yang kedua adalah gerakan lurus. Ini gerakan lurus. Nah, gerakan lurus ini seperti ini. Seperti ini.
Ini gerakan lurus. Yang ketiga adalah gerakan muter, ya. Gerakan muter. Oke. Yuk, silakan Mas. Coba di sini Mas. Coba di sini. Gerakan saya. Nah, gerakan saya ngikutin ini ya, gerakan saya ini. Nah, pegangnya Mas. Pegangnya jangan gini Mas. Ini pegang bedok. Ini kalau ya gini ya. Kan yang mainnya ankle. Kalau ini pegang bedok nih. Saya pengen melihat teman-teman bagaimana cara pegang gunting. Coba Mas. Pegang gunting. Nanti teman-teman nilai ya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu pegang gunting. Silakan Mas, pegang guntingnya kayak gimana? Nah, macam-macam ya. Macam-macam, lihat tangannya, lihat posisi guntingnya ya. Nah. Oke. Gimana pegang gunting? Nah, ada yang menggunakan jari manis ya. Coba Mas, pegang guntingnya gimana? Hanya menggunakan jari tengah ya Mas. Ada yang menggunakan jari tengah ya. Kita akan belajar menggunakan gunting yang benar ya. Posisikan stopper ini berada di atas nih. Tadi ada yang di bawah ya. Ada yang di bawah kan? Nah, posisikan atas. Yang berikutnya adalah jari-jari kita mau masuk kemana nih? Yang pertama adalah jari manis ini. Jari manisnya sini. Nah, ini apa? Jari apa nih? Kelingking ya. Kelingking tahan di stopper belakang. Dua jari depan itu di atas ini. Ya. Yang terakhir adalah jempol. Nah, jempol ini di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Nah, fungsi dari kenapa sih jari-jari ini? Agar yang pertama adalah kita bisa menahan nih. Jadi jari kelingking dan telunjuk serta jari tengah ini menahan posisi gunting. Ya. Kemudian jempol itu adalah yang menggerakkan. Sehingga kalau kita lihat yang bergerak yang atas. Sama dengan prinsip tadi antara pisau dan talenan. Ada yang bergerak, ada yang diam. Tapi kalau misalkan tadi misalnya begini ya. Nah, ini yang bergerak mana nih? Dua-duanya. Nah, ini bukan gunting ini. Ini namanya jepit. Ya, makanya kalau misalkan celekit-celekit, nah biasanya tuh konsep apa namanya mekanisme pegang gunting itu yang belum tepat. Bisa dipahami ya? Mulai dari emasnya ya, pegang seperti ini, masukin jarinya, posisikan berdiri sambil berdiri Mas ya. Oke, coba gerakin, tahan ya, gerakin.
Siapa kita? Tukang cukur. Siapa kita? Tukang cukur. Tukang cukur. Berkah. Berkah. Berkah.